Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Fasal yang menjelaskan tentang syarat-syaratnya wudu. Asyaratun itu ada 10. Yang pertama al-Islam, itu orang Islam. Yang kedua wat-tamyizu, itu sudah tamyiz. Yang ketiga wan-naqa'u anil haidi, bersih daripada haid, wan-nifasi, dan juga nifas. Wa amma yamna'u usulal ma'ih ilal basari. Wa amma, dan dari sesuatu yang dapat mencegah usulal ma'i, sampainya air, ilal basari, terhadap kulit. Wa alla yakuna, dan hendaknya tidak ada alal utwi, terhadap anggota sesuatu yughayyirul ma', yang dapat merubah air. Wal ilmu bifardiyatihi, dan mengetahui akan kefarduannya wudu. Wa alla ya'taqid, dan hendaknya tidak meyakini fardhon, kefarduan, min furudihi, daripada fardu-fardunya wudu, sunnatan, itu sunnah. Wal ma'u dhuhuruh, dan air yang suci. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Wal walatu, dan walah kita imil hadasi, bualah bersegera, tidak imil hadasi, bersegera selalu berhadas. Menjelaskan tentang syarat-syaratnya wudu, bahwasanya syaratnya wudu itu ada 10. Syaratnya wudu ada 10. Masih ingat pengertian tentang syarat? Ada syarat, ada fardu atau rukun. Syarat itu apa? Ya, adik-adik ada yang paham syarat apa? Masih ingat nggak syarat? Nah, lupa. Ada rukun, ada syarat. Syarat apa syarat? Ini syaratnya wudu ada 10. Kita harus paham syarat itu apa. Saya ulangi lagi ya, nggak bosan-bosan saya menyampaikan, menjelaskan tentang syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sesuatu, atau tidak termasuk bagian daripada sesuatu tersebut. Itu namanya syarat. Kalau rukun, sesuatu yang harus dilakukan, yang ada bagiannya di dalamnya. Ingat, syarat sesuatu yang harus dilakukan tapi tidak ada di dalam sesuatu tersebut. Misalnya wudu, jadi syaratnya itu tidak ada di dalam wudunya, berarti ada di luar wudunya. Sebelum melakukan wudu harus terpenuhi itu syarat. Tapi kalau rukun atau fardunya itu di dalam ketika melaksanakan wudu.
Paham? Nah ditanyain lupa lagi. Nah ini syaratnya wudhu yang di luar daripada wudhu atau sebelum melaksanakan wudhu itu ada 10. Yang pertama Islam. Insyaallah ini persyaratan Islam. Tamyiz. Nah, tamyiz itu sudah mengerti, beda ya dengan mukallaf. Ada tamyiz, ada mukallaf. Tamyiz itu sekitaran umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan kalau zaman sekarang 5 tahun sudah tamyiz. Tamyiz itu udah bisa disuruh, misalnya sama orang tuanya suruh beli rokok misalnya, kan udah paham. Sudah suruh beli cabai, majis ya, sudah pinter. Tamyiz udah paham, udah mengerti. Kalau diomong itu udah mengerti, itu namanya tamyiz. Jadi di situ kalau udah tamyiz itu sudah perlu diajarkan tentang berwudu. Anil haidi. Jadi kalau perempuan itu harus suci daripada haid. Nifasih dan nifas. Kalau perempuan ini ada darah haid, ada darah nifas. Kalau darah haid itu darah rutinan, bulanan. Kalau nifas itu darah setelah melahirkan. Dan juga sesuatu yang dapat mencegah sampainya air terhadap badan. Sebelum wudhu kita harus perhatikan, takutnya ada cat di tangan. Yang dimaksud di sini di anggota wudhunya, ya. Di anggota wudhunya ada sesuatu yang dapat menyebabkan air tidak sampai ke kulit. Makanya disunnahkan sebelum kita berwudhu muka dibasuh terlebih dahulu, tangan dibasuh. Supaya apa? Supaya mudah air meratakan air ke kulit. Terkadang kalau masih keringetan atau kering kulit kita, terkadang air itu nggak sulit untuk meratanya. Wa alla yakuna ala qutbi, dan tidak adanya alal qutbi terhadap anggota wudu sesuatu yughayyirul ma'ah yang dapat merubah air. Misalnya kita masih sabunan, nah, jadi sekalian biar cepat kan, jadi langsung sabun masih ada di muka, langsung berwudu sekalian membilas. Nah itu nggak bisa, nggak boleh. Karena apa? Karena air yang nyampe ke badan itu terkontaminasi sama sabun. Nantinya airnya jadinya air mutaghayyir, air yang berubah. Mau hadas, mau wudu, mau hadas kecil, mau hadas besar, kalau mau sabunan bilas dulu sabunnya sampai benar-benar hilang, sampai benar-benar bersih, baru mulai hadasnya, baru mulai wudunya. Terus wal ilmu bi fardiyatihi, dan harus mengetahui akan kefarduan wudu, kewajiban wudu. Seperti misalnya wudu harus niat,
yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tasbih. Itu harus paham. Wa alla ya'taqidah, dan hendaknya tidak meyakini fardun, suatu fardu, min furudihi, atau fardun suatu kefarduan, suatu kewajiban, min furudihi daripada fardu-fardunya wudu, sunnatan itu sunnah. Jadi tidak memiliki anggapan bahwasanya misalnya wah membasuh muka itu sunnah atau mengusap sebagian dari kepala sunnah. Itu tidak boleh. Ini menjadi syaratnya wudunya tidak sah kalau beranggapan sesuatu yang wajib, sesuatu yang fardu diyakini itu sunnah. Terus yang keberapa ini? Wal ma'ul zuhur. Yang kedelapan, airnya suci dan mensucikan. Wal ma'ul zuhur, air yang suci dan mensucikan, yang dipakai untuk bersuci. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya air itu ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan. Nah, ini kopi ini suci tapi tidak dapat mensucikan, nggak bisa dipakai untuk berwudu. Iya, nggak boleh ya. Lu perhatikan nih itu, adik-adik, penting wudu nih. Wudu banyak yang nggak paham nih wudu nih. Yuk. Terus yang ke-9, waduhulul waqti. Nah, ini perlu saya jelaskan ya. Waduhulul waqti, dan harus masuk waktu. Nah, kalau seandainya berwudu sebelum masuk waktu, apakah sah? Jadi begini, ini yang dimaksud bagi yang hamlul wudu ya. Bagi yang hamlul wudu, yang ibaratnya wudunya nggak batal-batal. Jadi begitu batal wudu lagi, begitu batal wudu lagi. Nah, ini kan hukumnya sunnah. Wudu hamlul atau megang wudu itu hukumnya sunnah. Ketika masuk waktu itu, meskipun nggak batal wudunya, itu harus berwudu lagi. Kalau yang nggak hamlul wudu, nah itu nggak apa-apa. Misalnya kan kita yasinan nggak batal wudu, tembus ke isya, tapi sunnah kalau seandainya wudu lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau yang orang yang nggak batal wudunya, tiap masuk waktu harus berwudu. Wal muwalatu lida'imil hadasih, dan bersegera selalu berhadas. Jadi artinya wal muwalah, begitu masuk waktu bersegera. Wal muwalatu lida'imil hadas, bersegera selalu berhadas. Ini masih berkaitan dengan wudu'ul waqti. Kalau orang yang hamlul wudu itu begitu batal wudu, begitu batal wudu, bersegera selalu berhadas atau berwudu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang mau nanya.
Ayo, nggak diperhatiin. Ya paham nggak wudhu? Itu harus bisa. Udah tamyiz semua ya. Udah tamyiz semua. Ya Dani, si Japran, Bisma, anaknya Pak Rudi, udah tamyiz semua. Kalau kalah mungkin masih belum. Ayo. Kalau habis asinan minum teh manis batal nggak? Hah? Enggak. Manis. Minum teh manis habis yasinan batal apa enggak? Iya. Iya. Minum kopi aja nggak batal ya? Nggak apa-apa ya. Ini setelahnya ini sebetulnya nawaitu wudu yang membatalkan wudu. Karena harus paham ya, harus paham yang membatalkan wudu itu apa. Nanti harus paham. Minum teh manis batal nggak wudunya? Gitu kan? Ada nggak dia yang membatalkan wudu? Kalau lagi sholat minum teh manis itu batal. Sama aja, misalnya Pak Heri lagi punya wudhu kan, merokok nih wudhu kan, wah, serokok ini langsung ini nggak ada masalah, nggak batal wudhunya. Nanti ada, saya sekilas menyebutkan yang membatalkan wudhu itu yang pertama, keluarnya sesuatu dari jalan dua, kubul dan tubur, itu membatalkan wudhu. Zawalul akli, hilangnya akal, pingsan misalnya, punya apa penyakit apa namanya itu, ayan, pingsan itu. Terus tidur itu batal wudhunya. Tapi tidurnya yang gimana dulu? Kalau duduk begini, tidur lagi duduk, pantatnya nggak gerak, nggak ngangkat, itu nggak batal. Terus bertemunya kulit dengan perempuan yang bukan mahram, yang sama-sama sudah mukallaf, itu juga batal wudhunya. Tapi kalau sama emaknya, sama kakaknya, sama ponakannya, nggak batal. Itu juga kalau tanpa satir, tanpa anak-anak bersentuhan langsung kulit dengan perempuan, misalnya dia nama ceweknya gitu kan, dan punya wudhu, sentuh kulitnya, itu batal. Dan juga menyentuh alat kelaminnya ya, menyentuh alat kelaminnya dengan telapak tangan, itu juga batal wudhunya dengan telapak tangan. Kalau pas baliknya begini nggak batal. Jadi gini, kafai ini. Kafai telapak tangan itu ukurannya dipertemukan tangan kiri tangan kanan, yang menyentuh itu telapak tangan. Udah begini, nggak ada minum teh manis di sini, berarti nggak batal, nggak ada. Ya, bahkan makan nasi liwet aja nggak batal wudhunya, nasi padang atau ini nggak batal. Terus ada nanya lagi, berikutnya, pertemuan berikutnya nawaitu wudhu, tapi nggak apa-apa, saya jawab yo. Yang perhatikan benar ya, tata cara berwudu harus paham, syaratnya wudu harus paham.
terutama terkait dengan masalah airnya yang kemarin kita jelaskan. Kemarin saja itu airnya harus hati-hati. Air itu harus benar-benar air suci yang mensucikan. Bahwa air mustakmal misalnya kan lagi berwudu, kadang ngambil wudunya itu pakai tangan begini, pakai tangan ke muka, terus ngambil lagi dari bawahnya dagu, yang di muka jatuh lagi ke tangan, naik lagi ke atas. Ini hati-hati, itu namanya air mustakmal, air yang sudah dipakai bersuci lagi. Kecuali memang yang pertama itu diyakini sudah rata, udah penuh, nah ini udah nggak ngaruh gitu. Pertama udah bisa meratakan ke seluruh wajah, terus ada tetesan lagi, itu kalau udah sempurna yang pertama nggak ada masalah. Cuma kalau belum sempurna terus ada lagi, nah itu wudhunya nggak sah. Nah terus tadi misalnya lagi sabunan biar cepat, nah, sekalian ngebilas sekalian berwudhu, lagi ada busanya di mukanya berwudhu, nah itu nggak sah karena airnya jatuhnya nanti berubah dari bentuk aslinya, dari air mutlaknya, namanya air mutaghayyir, air yang berubah karena sabun itu nggak bisa dipakai untuk bersuci dan wudhunya nggak sah. Dan juga sama hadis besar pun juga, kadang sampuan dulu baru langsung niat itu luslah hadasil akbari misalnya, langsung buyur sekalian bilas, nah, itu nggak bisa, airnya mutaghayyir. Nggak bisa, bilas dulu kalau udah kadung sabunan. Cuman afdoliyahnya sebelum sabunan kita harus terlebih dahulu baru sabunan. Kalau udah keburu sabunan atau sampuan, bilas dulu sampai benar-benar kalau seandainya ada air yang jatuhnya itu sudah nggak terkontaminasi. Penting ya, fikih itu penting karena apa? Berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan sholat, dan wudhu itu sendiri jadi syarat daripada sholat nantinya. Kalau wudhunya nggak bener, sholatnya juga ikut nggak bener. Kita belajar ya. Dani paham Mbak Dani? Paham kan ngobrol mulu itu. Faslun nawajitul wudu'i wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit mudah-mudahan dapat menambah kefahaman sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah keseharian kita. Mudah-mudahan juga dengan kita mengaji kita semua dijadikan oleh Allah orang yang ahli ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dikumpulkan bersama orang-orang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadibul jahil wa ziyadati alladhina idza amarta'ahu sakana wa bihurmatil hafin 'ala al-hars wa bihurmati sayyidina hadda syekh Ahmad al-Tijani radhiyallahu anhu wa bihurmati khalifati sayyidina Haji Rasulullah an tusalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tawfir lana wa walidina wa ikhwan walidihim wa li
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تفيض علينا مدد سيفنا أحمد التجاري هذا ما تعود بركاته علينا في ديننا ودنيانا وأخرانا وأن تجعلنا وذريتنا سالمين طاعنا لغير نبي مستقيم على الشريعة متافقين على الشريعة متعلمين في الخيرات حسن الأخلاق وفرحين فحم أبواههم ويمهزنهما ولا مشركين عبائهما زاهدين في الدنيا ومسعين فيها مرزوقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نصب ولا خلق بسببه ولا تدبر في تحصيله وأن تحفظنا وإياهم عن الحرام رزقا وعملا ونية وعقباتا وأن ترزقنا وإياهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وأن تمن علينا عليهم العلم النافع والعقل الصحيح والفهم الصادق وأن تلبسنا وإياهم لباس العافية والنشاط وأن تزيننا وإياهم بالعلم والوقر والعفة والمروءة الكوامل وأن ترحمنا وإياهم بقبول أعمالنا وعملهم ناقص عن شرط القبول وأن تكرمنا وإياهم بالتقوى وأن تفضل علينا وعليهم بلذة العبادات والمناجاة إياك وأن ترفعنا وإياهم بالأنس وأن تنظف قلوبنا وقلوبهم عن الاستغلال بغيرك وأن تبارك في عمرنا وأعمالهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وزيارة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي رجاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.